Shalom. Apa kabar teman-teman yang lagi menyaksikan live streaming ibadah Koremda GKJ Kadean Solo Timur? Pastinya tetap dalam keadaan yang luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Meskipun kita nggak bisa ketemu dalam secara langsung, tapi kita masih diberi kesempatan sama Tuhan buat ibadah lewat live streaming ini. Oke, sekarang tiba saatnya untuk kita memulai ibadah persekutuan pemuda remaja Gadekan Solo Timur dengan menyanyikan Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Bapak. Kami boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat, gagah, hebat kami Tuhan, bukan karena suatu kebetulan, tapi karena kasih karunia-Mu Bapak. Dan jikalau sebentar Tuhan, saat ini kami akan memulai persekutuan kami. Engkau yang hadir di sini Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu yang ikut ibadah streaming ini Bapak. Bila kami boleh terberkati Tuhan dengan ibadah ini, bahkan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing, di dalam hati kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kegiatan kami, ibadah kami hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita untuk memeriahkan persekutuan kita pada sore hari ini. Mari kita pujikan KJ nomor 3. Kami puji dengan riang. Boleh sambil tepuk tangan yang di rumah, kita nikmati lagu ini, kita memuji nama Tuhan. Gak boleh ragu-ragu ya tentunya. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Siapa di sini yang percaya kalau Allah kita itu baik? Saya dong. Tentunya semua kita percaya ya Mbak. Kita pujikan Allah itu baik karena kita tahu Allah itu baik sepanjang waktu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Boleh minta tepuk tangannya juga. Kita mau seru-seruan di rumah. Boleh juga ajak mama papa. Karena ibadah ini bukan cuma untuk remaja aja pastinya. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita sambil tepuk tangan kita pujikan dari awal. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, Dulu sekarang dan selamanya. ajaiblah Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kita mau apa Mbak Tata? Menyembah Tuhan. Ya. Kita Terus akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memujikan dari pujian Bapa sentuh hatiku. Mari kita sama-sama ambil sikap menyembah Tuhan. Kita ambil sikap untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita tahu bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa kita selalu butuh Allah kita setiap saat. Dan kita tahu Allah kita tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Katakan betapa aku mencintai. Ku mencintai Segala yang telah terjadi segala yang telah terjadi. tak pernah sendiri.
hidup kami Tuhan. menjadi Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, kami bisa berada di sini, bisa sampai ada di detik ini Tuhan, bisa sampai berdiri sekuat ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu yang mengubahkan kami Tuhan. Rencana hati Katakan Bapa, ajarku mengerti. Ajarkan kami meniru sebuah kasih yang tidak pernah habis, sebuah untuk mengasihi sesama kami. yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan betapa aku menyadari, Dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. katakan bagai air mengalir. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, bagaikan air mengalir. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita lanjutkan ibadah kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Saya hantarkan. Ucap syukur Bapa, pada sore hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini, dan tentu juga teman-teman kami yang ada di luar sana yang mengikuti live streaming. Kiranya Engkau juga memberkati orang-orang yang di sana, sama seperti Engkau memberkati kami di tempat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini, Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga kemuliaan-Mu saja yang dapat terpancarkan di dalam firman yang akan hamba bawakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Luar biasa, sebentar saya taruh dulu. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Ada sukacita ya pasti. Amin. Oke. Sebelumnya saya akan sedikit bercerita. Perkenalkan dulu, saya adalah Junior atau sering dipanggil dengan Juno. Saya berasal dari GKJ Jebres. Tentu saudara, kita masih satu saudara, masih sering di sini juga. Ini kali kedua saya berada di tempat ini, yang sekitar 1 atau 2 tahun saya pernah kemari juga untuk membawakan firman di tempat ini. Di GKJ Gadean Salatimur waktu itu, waktu rambut saya belum sepanjang ini saudara-saudara. Dan sekarang saya mendapat kesempatan luar biasa. Kita akan belajar sedikit tentang firman Tuhan, yaitu lo gue butuh Tuhan. Wah, udah JKRD banget ya. Udah JKRD banget, karena saya mikir waktu saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman ini, Indah, teman-teman saya Indah ini
menyampaikan saya untuk membawakan sebuah tema yang cukup unik, yang cukup relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu lo gue butuh Tuhan. Karena mengingat di saat ini pandemi masih terjadi, new normal sedang terjadi, dan kita pun masih bisa melaluinya dengan streaming harian seperti ini, dan kita masih diberi karunia untuk saling ketemu walaupun mungkin lewat video call, lewat Zoom dan sebagainya. Oke teman-teman, pada saat ini sebelumnya alangkah baiknya kita landasi firman Tuhan dahulu dengan membuka Yohanes 15. Ya ngomong-ngomong, saya tadi sempat berpikir kenapa kok dikasih tema ini gitu, lo gue butuh Tuhan. Untuk mengingatkan kita untuk menjadi manusia yang tidak sombong, teman. Oke. Di Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8 akan saya bacakan, teman-teman. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikianlah kamu adalah murid-muridku. Teman-teman, kenapa kita perlu menyadari bahwa kita itu bukan sesuatu yang berguna apabila kita hidup tanpa kita sadari kalau kita hidup tanpa Tuhan. Kita bahkan bukan menjadi manusia yang layak tanpa Tuhan, tapi kita menjadi sesuatu yang tidak berguna. Kenapa itu bisa terjadi? Saya akan memberikan sedikit gambaran pada teman-teman. Sebuah gambaran yaitu tentang Yesus adalah sebuah pokok anggur yang benar. Di dalam New King James Version itu ada dikatakan I'm the true vine, yang berarti pokok anggur ini berbicara tentang sebuah pohon anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya merupakan ranting-rantingnya. Maka kenapa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan? Karena teman-teman, ranting bahkan tidak akan tumbuh kalau dia tidak menyatu dengan pohonnya. Ranting tidak akan mendapatkan asupan makanan dan air kalau dia tidak dapat menyatu dengan pohonnya. Itu sama seperti kita ketika kita berusaha untuk menjauhkan diri dari Tuhan, mungkin karena sebuah problema, sebuah masalah kemudian membuat kita sedikit undur dari persekutuan, undur dari Tuhan, malu untuk bertemu dengan Tuhan. Kita diibaratkan sebuah ranting yang lama-lama akan menjadi kering. Dan ini sangat urgent. Kenapa? Kita harus sadari dan aware, siapa sih kita yang kok bisa gitu. Kita seringkali menjadi manusia yang sombong, seolah tidak membutuhkan Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Seolah aku tanpa Tuhan, aku tanpa doa pagi, aku tanpa saat teduh, sepertinya aku akan baik-baik aja. Emang gitu ya? Sebenarnya kita sering merasa kalau kita tidak butuh Tuhan karena harta kita, karena harta yang kita miliki, jabatan kita. Kalau bagi teman-teman yang sudah bekerja di rumah, mungkin jabatan kita atau jabatan orang tua kita yang membuat kita sombong juga. Yang kita bisa memikir, aku bakal aman kok tanpa Tuhan pun, tanpa berdoa, tanpa menyerahkan hidup kita pada Tuhan, aku bakal aman-aman aja. Padahal di ayat yang kelima tadi, saya cross check lagi. Di ayat yang kelima dikatakan bahwa siapa yang tidak tinggal di dalam Yesus, dia tidak akan berbuah.
Dan dari situ kita bisa lihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab, banyak tokoh Alkitab yang tertulis di Alkitab ini mencerminkan sebuah pribadi yang dahulu merasa tidak butuh Tuhan, yang hidupnya bisa dibilang sembarangan, dan akhirnya dia kembali kepada jalan yang benar. Akhirnya dia menyadari bahwa oh, aku ini butuh Tuhan gitu. Banyak tokoh di Alkitab, kita bisa pelajari hidup mereka sesudah dan sebelum mereka melekat pada Tuhan. Yang pertama kita bisa mencontoh dari Paulus. Dia seorang penganiaya Kristen, Sanhedrin tepatnya dia. Kalau teman-teman belum tahu siapa itu Sanhedrin, Sanhedrin itu adalah seorang alim Yahudi. Dia benar-benar garis keras gitu, kalau dikatakan garis keras seorang agama Yahudi, yang akhirnya dia berpikir Kristen ini harus dibantai semua. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah encounter dengan Tuhan. Dia menyadari bahwa Yesus, pribadi Yesus yang dia aniaya ini mengasihi dia dengan sepenuh hati, dan akhirnya dia bertobat. Dan kita bisa lihat mulai dari Roma sampai Filemon, itu penulisnya Paulus, dan banyak orang diselamatkan dari pelayanannya dia. Akhirnya bisa berbalik, Tuhan bisa pakai seorang penganiaya Kristen menjadi seorang pemberita Injil yang hebat gitu. Ada juga Musa, seorang yang gagap. Bayangin teman-teman kalau lihat di TV gitu, Aziz Gagap, seorang yang gagap yang gak pandai bicara, tiba-tiba disuruh melepaskan sebuah bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan dia berhasil. Satu orang Musa yang gagap, yang memiliki kekurangan, bisa mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Apalagi banyak orang yang dari GKJ Gandean Solo Timur yang hebat-hebat, pasti bisa mengeluarkan banyak berkat dari kehidupan kalian. Dan ada juga Daud, seorang anak muda dulu ya, ketika memulai sebuah pelayanannya. Daud ini orang yang bisa dikatakan masih unyu gitu, masih kinyis-kinyis. Dan Daud menjaga domba bapaknya di padang gitu, ngasih rumput, ngasih makan. Seseorang yang sangat-sangat dianggap remeh, bahkan kakak-kakaknya maju berperang, Daud disuruh ke kandang domba gitu, udah kamu angon wedus saja gitu. Kasihan banget ya sebenarnya, tapi Tuhan melihat hati Daud bahwa dia mau diutus. Dan pada akhirnya apa yang bisa dilakukan Daud? Dia menjadi raja yang besar, dan Alkitab pun mencatat banyak hal yang dilakukan Daud bersama Tuhan. Ketika Daud mau menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan untuk mencapai level yang berikutnya, level yang lebih tinggi, sebuah iman yang lebih kuat, dan sebuah kesadaran bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dia gak bisa jalan sendiri. Kalau mungkin ini Daud tidak menyerahkan hidupnya pada Tuhan, mungkin waktu itu Daud masih itu ya, mainan sama kambing gitu, kejar-kejaran sama kambing. Lucu juga kalau dipikir-pikir. Dan terakhir ada, sebenarnya banyak contoh, cuman ini Yunus ya yang paling sering kita ketahui, yaitu menolak panggilan dan kemudian dimakan ikan besar. Itu sebenarnya konyol lagi teman-teman. Masih enakan kita makan ikan, kita makan ikan aja pakai kremes, lah itu Yunus dimakan ikan, bayangin. Nggak tahu kalau mungkin ikannya pakai kremes juga, nggak tahu juga. Tapi pada akhirnya kita menyadari bahwa dari Yunus ini, dari seorang Yunus yang dia menolak panggilan, sama seperti ketika mungkin dua orang gitaris tadi ya, mungkin tiba-tiba dadakan nih, aku butuh bantuan buat acara streaming sore ini jam 4. Dia bilang, aduh aku nggak bisa. Mungkin bisa jadi dia sampai rumah ada hal yang lain, tapi karena gitaris-gitaris ini mau memiliki hati yang besar, dan akhirnya, iya Mbak Indah, aku mau ikut pelayanan. Saya percaya Tuhan akan melipat gandakan berkatnya. Dari situ kita dapat berkaca, apakah kita masih menjadi manusia yang sombong? Sebuah pertanyaan deh. Sebenarnya kekayaan lu, jabatan lu, semua yang lu punya itu dari siapa? Dan ketika lu dikasih sebuah, oh ini ngomongnya pakai lu gue ya, biar sama relevan sama judulnya. Kenapa ini semua diberikan pada kita? Bahkan paras-paras cantik, tampan gitu ya. Kenapa diberikan kepada kita? Karena itu semua tidak lepas dari untuk memuliakan Tuhan kembali, untuk
kembali memberikan apa yang kita punya ini, semua ini cuma titipan. Dan kita harus mengembalikan kepada Tuhan lagi karena itu semua milik Tuhan. Kita tidak bisa fokus kalau kita tidak melekat sama Tuhan, teman-teman. Dan pertanyaan klasik sih sebenarnya. Saya sering ditanya sama beberapa anak-anak dari adik kelas saya atau teman-teman saya yang lebih muda gitu. Kok aku ini mau melekat sama Tuhan, tapi kayaknya aku gak pantas deh. Kayaknya aku masih berdosa banget gitu. Aku masih ngerokok, aku masih lihat video porno, aku masih gak punya hubungan yang baik sama kedua orang tuaku. Pokoknya susah buat berhenti buat ngerokok, berhenti buat berdosa, pengen bilang ampun sama orang tua aku, tapi aku gak bisa. Aku ngerasa kotor. Kita lihat ayat yang kedua, teman-teman. Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Apabila kita mau berusaha melekat dan mendekatkan diri pada Tuhan, dan mengakui bahwa kita ini butuh Tuhan, saya percaya kita akan diberi jalan walaupun itu pasti sulit banget. Namanya aja dibersihkan ya. Kalau kita di dunia medis, sebelum kita diamputasi atau ada luka yang harus diobati, itu pasti dibersihkan dahulu. Sakit, semua sakit. Kita mempunyai kebiasaan buruk, sebuah ikatan dosa dalam mungkin merokok atau apapun lah. Anak muda dosanya pasti teman-teman sudah tahu sendiri. Itu kalau mau dilepaskan susahnya minta ampun, teman-teman. Itu sebuah hal yang harus kita bayar, karena dengan bayar harga kita akan mendapatkan hal yang setimpa yang dijanjikan dengan Tuhan. Ingat teman-teman, konsekuensi dari kita tidak menempel pada Yesus ada di ayat yang ke-6. Saya bacakan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ngeri banget ya. Orang-orang ini dipotong, ranting-ranting ini akan dipotong. Semua orang yang tidak melekat pada Yesus akan dipotong lalu dibuang ke dalam api. Api ini di dalam konteks ini adalah kita bisa bilang neraka, sebuah pembuangan terakhir yang harus dimusnahkan. Barang siapa tidak melekat atau berserah pada Yesus, kita tahu endingnya seperti apa. Dan dari situ kita bisa belajar bahwa seorang penjahat seperti Paulus yang membunuh orang-orang Kristen, seorang Samaria yang kehidupannya mungkin tidak baik, mereka semua diampuni. Jadi tidak peduli background kita seperti apa, tidak peduli kita seberapa jauh melakukan dosa, tidak ada momen kita terlalu berdosa sehingga kita tidak layak untuk bertobat. Pun sebaliknya, tidak ada momen kita terlalu suci sampai kita nggak butuh Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita untuk melekat menjadi ranting yang baik, ranting yang ingin untuk terus berbuah seperti yang dikatakan di Alkitab tadi. Dimulai dari persekutuan pribadi kita, teman-teman. Mulai dari saat teduh pribadi, berdoa, baca Alkitab. Apakah itu susah? Awalnya pasti susah. Saya seperti sebuah paksaan dulu sepertinya. Saya merasakan sebuah paksaan karena awal-awal dahulu saya merasa sulit sekali untuk bangun pagi lalu berdoa, sulit untuk mau makan gitulah, pengennya langsung makan, tapi nggak bisa. Mulai dari situ kehidupan kita mulai diubah, mulai dari sederhana mungkin sampai kita bisa merasakan bahwa ini akan menjadi kebiasaan yang baik. Dimulai dari persekutuan pribadi kita. Saat teduh, apakah saat teduh itu sebuah keharusan? Jawaban saya, saat teduh itu bukan tentang keharusan atau tidak keharusan. Saat teduh itu tentang sebuah kehausan kita. Kehausan kita untuk terus mengenal pribadi Yesus. Karena di dalam Alkitab, apakah Tuhan minta uang kita? Apakah Tuhan minta jabatan kita? Apakah Tuhan minta anak-anak kita? Enggak, teman-teman. Tuhan cuma minta pengenalan pribadi dengan Tuhan, sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan.
dimulai dari saat teduh, berdoa. Bagaimana kita bisa mengerti kalau Tuhan pengen bicara dengan kita tapi kita tidak pernah buka Alkitab sama sekali. Buka Alkitab itu pun kalau seminggu sekali mungkin ya. Tapi mulai dari saat ini teman-teman mulai biasain berdoa. Berdoa tidak perlu waktu yang sangat lama, tidak perlu bertele-tele juga. Apa yang ada di hati kita, apa yang kita ingat untuk kita doakan saat itu juga. Berdoa tidak harus di tempat yang sunyi, berdoa tidak harus ketika kita berada di dalam gereja saja, tapi berdoa bisa di mana saja. Ketika kita sedang mengendarai pulang perjalanan dari pekerjaan ke rumah, kita bisa berdoa. Kita bisa ingat-ingat apa saja yang harus kita doakan, orang tua kita, pemulihan saudara kita yang belum mengenal Yesus, ataupun apa saja yang kita minta, asalkan itu masih sesuai dengan rencana Tuhan, teman-teman. Nah, mulai dari sekarang kita perlu ingat identitas kita itu siapa. Apakah kita adalah ranting-ranting yang harus dibersihkan dan dibuang ke api perapian pembuangan terakhir tadi, atau kita adalah ranting-ranting yang mau dibersihkan dan berbuah. Berbuah itu kita tidak dapat merasakan sendiri, mostly. Walaupun mungkin kita bisa kerasa, oh aku sekarang lebih baik ya, aku sekarang lebih bisa mengampuni, cara ngomongku udah teratur, aku nggak lagi ngomongin temanku di belakang. Tapi yang bisa merasakan adalah samping kanan kiri kita sendiri. Mungkin teman-teman yang ada di sini bisa lihat kanan kiri, itu saya yakin nggak pasti pernah sekali kalian ngomongin satu orang di kanan kiri, dan itu adalah hal yang nggak baik di mata Tuhan. Maka dari itu, ketika kita melekat sama Tuhan, saya percaya orang yang mampu melihat buah kita adalah orang lain. Sama seperti ketika kita metik buah dari sebuah pohon, apakah pohon itu akan merasakan buahnya? Tidak, teman-teman. Tapi orang yang memetiklah yang merasakan buah itu. Orang yang akan merasakan kebaikan kita adalah orang-orang di sekitar kita, bukan kita sendiri. Kita nggak bisa bilang, aku udah baik, aku udah ke gereja, aku lebih baik, aku lebih ini itu, enggak. Tapi orang-orang di sekitar kita yang bisa merasakan itu. Dan sekarang saya akan sedikit membagikan sharing bahwa kehidupan saya dahulu juga nggak baik-baik aja. Kehidupan saya dahulu bukan seorang yang ceprot langsung lahir jadi Kristen yang alim gitu, enggak. Bahkan sekarang pun saya masih terus berusaha hidup kudus, dan teman-teman juga harus seperti itu. Karena hidup enggak kudus itu enggak keren, men. Ketika kamu melakukan hal yang berdosa, itu efeknya enggak baik dan sia-sia gitu. Mendingan gini aja, kalau kita berdosa, kita udah berdosa, mending kita mikir, ini kalau aku berdosa aku lari ke hal yang buruk, nanti senengnya cuma sesaat. Mending kita lari ke hal yang baik aja. Apa itu tadi? Melekatkan diri pada Tuhan. Ah, sok suci mas gitu. Enggak, teman-teman. Justru kehidupan yang enggak sok suci itu, kehidupan yang enggak suci itu bukanlah bagian dari kehidupan kita. Sok suci itu gimana sih emang? Saya enggak paham konsepnya sok suci itu. Sebenarnya kan gini, ketika kita masih ingat cerita Adam dan Hawa ya. Mereka semua awalnya hidupnya baik-baik saja. Mereka tidak melakukan dosa. Itulah kehidupan normal manusia yang sesungguhnya. Kehidupan normal orang percaya itu seperti itu. Tidak ada hal dosa yang kita lakukan, tetapi justru hal-hal kebaikan yang menyenangkan hati Tuhan. Memberi nama binatang. Zaman dulu kan pelayanannya Adam itu memberi nama binatang, terus ya lain sebagainya seperti itu. Dan akhirnya kita sadar bahwa kehidupan normal itu bukanlah memaklumi hal-hal yang buruk, tetapi kita kembali lagi untuk menjadi pribadi yang berjalan lurus di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, saya lanjutkan tadi, saya adalah orang yang mungkin sama seperti teman-teman yang lain, lahir di keluarga Kristen, besar di keluarga Kristen, semuanya terasa baik-baik saja. Padahal di dalam diri saya nggak kayak gitu. Saya merasa saya butuh sesuatu yang di luar Kristen. Wah, apa itu? Ya, mostly sama seperti teman-teman yang lain, melakukan kenakalan-kenakalan yang pernah kita lakukan zaman remaja gitu.
karena saya cowok ya, saya akan cerita tentang apa yang biasanya dilakukan cowok biar teman-teman di rumah mungkin yang punya adik juga bisa sadar, bisa oh jangan-jangan adikku kayak gini nih. Jadi saya dahulu waktu kenakalan saya nggak pantas disebutin sih sebenarnya. Cuman biar saya bisa bersaksi bahwa orang yang backgroundnya buruk pun bisa diubahkan. Mulai dari situ saya melakukan hal-hal yang sepele-sepele dulu. Yang pertama adalah mencontek. Mencontek itu masih wajar ya dulu ya, menurut kita masih wajar. Mencontek, lama-lama ada sebuah teknologi yang bernama gadget. Dari gadget itu kita dapat mengakses apa aja yang kita mau akses. Sampai-sampai iklan-iklan pun yang nggak mau kita akses ada di situ. Mulai dari gadget, teman-teman mulai aware buat adik-adik, teman-teman yang ada di rumah bahwa gadget itu bisa dimasuki hal-hal yang buruk. Dari situ saya mulai melihat hal-hal yang tidak pantas seperti pornografi ataupun hal-hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan gitu. Masuk SMP, saya lebih parah lagi. Saya mulai coba-coba yang namanya rokok. Rokok itu dosa gak mas? Wah, teman-teman, ketika saya nyoba rokok, gini gampangannya ketika memutuskan itu dosa atau enggak adalah dengan cara apa yang kalian lakukan itu ditunjukkan ke orang lain dan kalian merasa malu atau enggak. Kalau kalian merasa malu berarti itu dosa. Sesimpel itu sih sebenarnya. Saya mulai merokok, saya mulai tumbuh menjadi pribadi yang enggak nurut dengan orang tua gitu. Saya baik-baik aja sama orang tua waktu itu. Cuman saya ingin punya kehidupan sendirilah, enggak mau diatur. Saya pengen lakuin ini itu. Dan saya mulai menjalin hubungan dengan klasik banget nih. Menjalin hubungan dengan yang namanya perempuan, beda agama gitu kan. Biasanya cewek-cewek, cowok-cowok kayak gitu. Masalahnya mas aku pacaran beda agama nih, kayak gitu. Mulai dari situ saya ngerasa ini kayaknya nggak bener nih. Aku ngelakuin kayak gini nggak bener. Tuhan nggak bisa dimodusin teman-teman dengan cara, oh ini mau aku bawa jiwa Tuhan, aku mau bawa jiwa kok, ini mau aku ajak ke gereja kok. Jangan modusin jangan modusin Tuhan teman-teman. Karena Tuhan nggak perlu seperti itu. Mulai dari situ saya berjalan lagi, saya akhirnya diruntuhkan Tuhan satu-satu. Saya sampai lupa ke gereja, saya nggak pernah baca Alkitab, berdoa pun jadi jarang. Mulai diruntuhkan satu-satu, yaitu mulai dari diambil pekerjaan saya. Saya dahulu bekerja di restoran dan kebetulan waktu itu saya naik jabatan, jadi cukup bisa sombong waktu itu. Dan akhirnya diambil Tuhan. Kemudian orang yang saya bilang tadi yang ini aku mau bawa jiwa kok, Tuhan juga diambil Tuhan. Akhirnya di stop saat itu juga. Ngeri banget lah rasanya waktu itu. Saya sampai tipes, saya sampai sakit. Dan kemudian suatu malam saya sedang tidur gitu. Saya sedang tiduran dan melihat ke tembok. Saya melihat ke tembok, saya ngerasa kok aku udah jauh banget ya dari Tuhan. Saya ngerasa ini yang hilang Tuhan atau aku sih gitu. Saya merasa aneh. Dan kemudian akhirnya pada saat itu juga saya encounter dengan Tuhan. Saya dipulihkan melalui, saya akhirnya sadar, selama ini tuh saya punya teman-teman yang ada di gereja yang mengingatkan saya. Teman-teman dari gereja lain juga yang mengingatkan saya. Tapi saya ngeyel-ngeyel aja gitu. Dan akhirnya saya sadar, saya encounter. Bayangin teman-teman, orang yang dulu ngerokok, orang yang dulu, saya suka berantem dulu. Terus pacaran beda agama, pacarannya nggak bener. Karena saya kerja di restoran, mungkin yang kerja di restoran ada alkohol di situ. Saya juga pengonsumsi alkohol dan semua ini bisa diruntuhkan sama Tuhan. Dan akhirnya saya bisa berdiri di tempat ini, itu semua karena Tuhan teman-teman. Gak ada yang namanya background kamu terlalu rusak atau background kamu terlalu jauh dari Tuhan. Akhirnya kita merasa tidak layak untuk dekat dengan Tuhan, itu tidak ada. Jangan pernah merasa seperti itu teman-teman, karena Tuhan menginginkan sebuah hubungan yang
intim, yaitu sebuah hubungan bapa dengan anak. Jadi ketika anaknya hilang, Bapak akan terus mencari, dan anak ini kita sebagai anak kita harus merespon dengan baik. Mari teman-teman, saya tutup acara firman hari ini dengan doa. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, kesempatan pada sore hari ini Kau telah mengajarkan banyak hal kepada kami, yaitu tentang sebuah ranting yang mau Engkau bersihkan, sebuah ranting yang kami menyadari kami membutuhkan pokok anggur yang benar. Kami semua butuh Tuhan, tanpa Tuhan tidak ada pemulihan sama sekali. Hamba berdoa kepada setiap keluarga yang butuh dipulihkan Tuhan, Kau pulihkan. Setiap anggota gereja yang Kau ingin pulihkan Tuhan, kami doakan siapapun. Semoga semua akan menjadi seturut dengan karya-Mu, dan hamba juga menyerahkan persekutuan di GKJ Gadean Salah Timur, pemuda-pemudinya Tuhan. Engkau perkuat mereka satu sama lain menjadi satu tubuh anggota Kristus, sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana-Mu juga Tuhan. Menjalannya acara hari ini hamba serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Waktu saya persilahkan. Terima kasih untuk Bang Juno. Saya berterima kasih dan sangat menghargai sekali waktunya yang sudah diluangkan untuk datang ke persekutuan ibadah Koremda Gandean Solo Timur. Teman-teman semuanya merasa terberkati dengan firman yang disampaikan sama Bang Juno. Terberkati dong Mbak. Iya. Selanjutnya kita mau sama-sama menaikkan doa syukur kita, doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami hantarkan. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih karunia-Mu yang tidak pernah selesai dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang selalu berlimpah-limpah untuk kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, pada malam hari ini, pada sore hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun kami tidak bisa berjumpa, saling bertatap muka, tapi kami yakin Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu selalu ada buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh saudara kami. Biarlah apa yang telah kami dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat menjadi berkat buat saudara-saudara kami yang lain Tuhan melalui firman tadi. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, untuk keluarga-keluarga dimanapun berada Tuhan, terutamanya untuk keluarga, untuk orang tua kami berdoa Kau jagai kami Tuhan, Kau jagai, Kau sertai setiap orang tua kami. Kami mengucap syukur memiliki orang tua yang sangat menyayangi kami Tuhan. Kami tahu orang tua kami banyak berkorban untuk kami Tuhan. Kiranya Engkau sertai dalam pekerjaan orang tua kami Tuhan. Kau jagai, Kau berkati kesehatannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami yang saat ini mungkin karena pandemi ini kami tidak bisa bertemu Tuhan. Kau jagai keluarga kami yang mungkin saat ini jauh Tuhan. Kau lindungi. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan waktu yang tepat untuk kami dapat bertemu dan berkumpul lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang mungkin saat ini sedang dalam kesusahan Tuhan. Kiranya Kau sertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap masalah kami. Kami percaya Tuhan Kau selalu turun tangan untuk menolong kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan Tuhan. Saat ini karena pandemi ini kami tidak bisa bersekolah di tempat yang
biasanya kami melakukan pelajaran, tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami Tuhan, hampir setengah tahun. Kami tahu Tuhan, teman-teman kami juga rindu untuk bertemu dengan teman-teman kami. Kau sertai teman-teman kami dalam proses belajar di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau punya rencana yang baik, meskipun mereka tidak bisa belajar langsung Tuhan dengan guru-gurunya Tuhan, tapi kami percaya Kau tetap rancangkan masa depan yang baik buat mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mencari sekolah yang ke jenjang yang lebih tinggi lagi Tuhan. Kiranya Engkau sertai mereka. Kami tahu dimanapun ditempatkan mereka, Tuhan punya rencana yang baik buat mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam masa kuliah Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sama-sama merasakan kesulitan untuk belajar dalam masa pandemi ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mohon. Dan kami rindu Tuhan untuk mendoakan gereja kami tercinta ini Bapa, di mana kami bertumbuh, di mana kami bersama-sama untuk mengenal Engkau Tuhan di gereja kami ini Tuhan, GKJ Ngadakan Solo Timur. Engkau memberkati Tuhan dari Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Wijayanto Dwi Nugroho. Engkau memberkati Tuhan kehidupan beliau Tuhan, berlimpah-limpah kali ganda Tuhan, bahkan double porsi Bapak. Engkau memberkati keluarganya Tuhan, Engkau memberkati segala pelayanannya dimanapun beliau berada Tuhan. Biarkanlah Bapak Pendeta Wijayanto pun juga semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, bahkan boleh menjadi berkat Tuhan hidupnya Tuhan bagi gereja, bagi dimanapun Pak Pendeta berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat di gerejamu ini Bapak. Kau memberkati Tuhan jemaat yang ada di sini Bapak, agar di dalam masa pandemi ini pun juga mereka tidak jauh darimu Tuhan. Mereka pun juga dapat mengenal Engkau Tuhan, semakin mengenal Engkau, semakin memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Engkau, seperti pokok anggur ya Bapa. Tuhan, Kau memberkati jemaat-jemaat kami Tuhan, bahkan dengan pergumulan mereka masing-masing. Engkau tahu Tuhan pergumulan mereka, Engkau yang menjawab pada waktunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Bapa, dan kami juga rindu Tuhan untuk mendoakan bangsa negara kami ini Tuhan, di mana kami tinggal ya Bapa. Kau memberkati bangsa Indonesia ini Bapa, bangsa yang penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, bangsa yang penuh dengan berkat-berkat anugerah-Mu ya Bapa. Kau memberkati lebih dan lebih lagi Tuhan dari Bapak Presiden, agar bisa memberikan kebijakan yang seturut dengan kehendak-Mu, diberikan roh yang takut akan Tuhan, diberikan kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa ini Tuhan untuk menjadi yang lebih baik lagi ya Bapa. Tuhan, Kau memberkati saat ini Tuhan, kami semua sedang bersedih Tuhan mengalami masa-masa pandemi ini, corona ini Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan, agar virus corona ini Bapa boleh membawa dampak yang baik juga Tuhan buat kami semua, untuk kami bisa semakin mengenal Engkau. Kami datang tidak hanya di saat kami susah, kami merasakan kesedihan saja Tuhan, kami boleh semakin melekat di dalam-Mu ya Tuhan Bapa. Kau memberkati bangsa ini Tuhan, penduduk-penduduk kami semua. Kau memberikan damai sejahtera, memberikan roh yang takut akan Tuhan juga ya Tuhan. Kau memberkati kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan setiap doa dan kerinduan kami Tuhan, doa ucapan syukur, doa syafaat kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti persekutuan live streaming Koremda GKJ Gandean Solo Timur. Tuhan Yesus memberkati. Kasih